Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai integral. Jadi kan waktu SMA sudah Mi, tapi integral itu dibutuhkan untuk persamaan diferensial. Kalau muka langsung persamaan diferensial numerik, sepertinya terlalu berat. Jadi, ini persamaan diferensial tidak pernah didapat waktu SMA. Jadi harus ajari dulu minimal basicnya. Nah, sebelum masuk basicnya itu dibutuhkan ilmu mengenai integral. Jadi saya jelaskan dulu integral sedikit. Integral x pangkat r dx itu kan rumus umumnya ini rumus umum. Rumus umum integral sama dengan x pangkat r tambah 1 per r tambah 1 tambah c. Ini rumus umum integral. Terus ada juga integral, kalau ini kan fungsinya, ini bisa dikatakan fungsi integral fx dx ini tuh fungsinya. Nah, di sini fx-nya itu sama dengan 1. Jadi fx-nya sama dengan 1. Ini 1 itu sama dibilang kalau x pangkat 0 dx, karena apapun yang berpangkat 0 itu pasti nilainya 1. Nah, itu nanti berarti hasil integralnya berdasarkan rumus ini, itu r-nya sama dengan 0, berarti x pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1 tambah c sama dengan x per 1 tambah c sama dengan x tambah c. Ini. Nah, sekarang tugasnya adik-adik adalah cari integralnya sin x dx, sin x dx, integralnya cos x dx, integralnya k fx dx. Ini jangan dicari, ini sama dengan k integral fx dx. Ini artinya apa? Kalau misalnya ada konstantanya, misalnya integral 2x dx itu sama dengan 2 integral x dx. Nah, cari ke integralnya ini. Terus ada juga sifat. Jadi ini sifatnya ini cari sendiri. Kalau ini kan ada nih. Nah, selanjutnya adalah integral fx tambah gx dx itu sama dengan apa? Ini dari langsung integral fx dx tambah integral gx dx. Ini terus ada juga integralnya secant kuadrat x dx sama dengan apa? Integralnya e pangkat x dx itu sama dengan apa? Cari nah. Integral super x dx sama dengan apa? Ini rumus umum yang dibutuhkan di integral. Cut. 1, 2, 3. Contoh. Integralnya x pangkat 4/3 dx itu sama dengan, kan r-nya itu 4/3. Berarti x pangkat 4/3 tambah 1 per 4/3 tambah 1 tambah c. Ini sama dengan x pangkat 7/3 per 7/3 tambah c. Ini sama dengan 3/7 x pangkat 7/3 tambah c. Ini contoh 1. Contoh 2. Kalau misalnya saya punya integral e pangkat x dx, 3 e pangkat x dx tambah sama dengan, nah integral e pangkat x dx itu kan sebenarnya e pangkat x tambah c. Tapi kan ada ini 3 itu tadi yang jadi k, jadi bisa Kak bikin 3 integral e pangkat x dx. Nah, ini sama dengan 3 e pangkat x tambah c. Ini hasilnya. Nah, itu tadi untuk yang integral biasa. Terus sekarang adalah ada di integral ada namanya rumus aturan pangkat yang diperumum. Jadi integral gx pangkat r g aksen x dx itu sama dengan hasilnya gx pangkat r plus 1 r plus 1. Ini r nya. Nah, ini apa? Jadi kalau misalnya toh saya punya contohnya
Jadi contoh apa? Ini itu saya misal jadi ini apa bagus bahasanya. Jadi ini itu untuk yang metode substitusi. Jadi kan misalnya ada tuh biasa langsung dicontoh nah. Langsung contoh integral x pangkat 3 tambah 6x pangkat 5 6x kuadrat tambah 12 dx. Nah, ini kan kalau misalnya normalnya itu bakalan kau bikin jadi kau cari x pangkat 3 tambah 6x pangkat 5 itu berapa sama dengan x pangkat 3 tambah 6x. Kau kali dulu begini tuh. Nah, ini tuh dalam integral tidak perlu kok kasih begitu, tidak perlu, apalagi kalau untuk pangkat 5 terlalu susah, terlalu banyak yang mau dihitung. Jadi ada rumusnya, cuma masalah ini ada rumusnya, ini rumus yang mau dipakai, rumus. Cuma masalahnya adalah harus baru ini rumus bisa dipakai kalau dikalikan dengan turunannya ini, turunannya si gx. Semoga pintar mau turunan semuanya di. Jadi misalkan itu gx tak di sini adalah x pangkat 3 tambah 6x, berarti r tak itu sama dengan 5. Nah, g aksen x itu berarti turunannya x pangkat 3 tambah 6x. Turunannya x pangkat 3 tambah 6x itu sama dengan ini 3, di sini 3x kuadrat tambah 6. Ini turunannya. Yang belum mengerti rumus turunan minta maaf kak, belajar sendiri mikir dulu. 3x kuadrat tambah 6 tuh ini hasilnya. Ini hasil turunannya. Pertanyaannya adalah sama mi dengan ini? Karena ini berdasarkan rumus harus dikali dengan turunannya sama mi ini belum pi. Jadi harus dirubah lagi dulu. 6x kuadrat tambah 12 itu sama dengan 2 kali 3x kuadrat tambah 6 toh. Nah, ini sama mi. Berarti nanti harusnya yang ini dirubah menjadi integral x pangkat 3 tambah 6x pangkat 5 kali 2 kali 3x kuadrat tambah 6 kan dx, karena supaya disesuaikan dengan rumus yang ini g aksen x, ini gx nya, berarti ini duanya bisa keluar, berarti 2 integral ini tuh x pangkat 3 tambah 6x pangkat 5 dx 3x kuadrat tambah 6 dx ini tuh. Nah, ini jadi berdasarkan rumus ini sudah sesuai dengan rumus ini gx pangkat r, ini gx. Berdasarkan rumus bisa ubah ke dalam bentuk yang ini. Berarti kita punya sama dengan, tunggu dulu dihapus. Bisa ubah menjadi, bisa mengubah di langsung rumus, berarti gx tadi itu x pangkat 3 tambah 6x pangkat 5 tambah 1 per 5 tambah 1 sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 6 per 6. Oke, ini jawaban akhirnya. Jadi perhatikan dia harus memenuhi rumus ini dulu. Kalau belum memenuhi ini rumus dulu berarti tidak bisa. Jadi kalau misalnya ada rumus x, ada soal x pangkat 3 tambah 6x pangkat 5 integral dx, otomatis tidak bisa dikerja pakai ini. Kenapa? Karena tidak ada turunannya. Kalau tidak bisa dikerja pakai ini turunannya, berarti otomatis harus uraikan dulu ini. Harus dikali x pangkat 3 tambah 6x kali x pangkat 3 tambah 6x kali x pangkat 3 tambah 6x x pangkat 3 tambah 6x kali x pangkat 3 tambah itulah. Pokoknya harus dikali-kali dulu supaya bisa dapat hasilnya. Karena rumus ini hanya berlaku ketika dia dikalikan dengan turunannya gx. Nah, kan tadi sudah cari yang rumus ini integral gx pangkat r kali g aksen x dx toh.
Nah, selanjutnya ada lagi rumus untuk aturan pangkat yang diperumum, itu adalah integral f aksen x per fx dx. Itu sama dengan pastinya ln fx tambah c. Perhatikan yang harus rumusnya dulu adalah harus ini fx-nya berbentuk pecahan, terus di atas jadi turunannya itu harus membagi fungsi utamanya. Jadi contohnya langsung ke contoh supaya mengerti integral 2x tambah 3 per x kuadrat tambah 3x kurang 5 dx. Jadi misalkan kira-kira yang jadi fx yang mana, yang bawah atau atas? Pasti yang bawah berdasarkan rumusnya ini tuh x kuadrat tambah 3x kurang 1 fx-nya tuh. Nah, dari sini kita cari f-aksen x-nya. F-aksen x-nya itu berarti turunannya x kuadrat tambah 3x kurang 1. Turunannya itu adalah 2x tambah 3. Sama mi enggak turunan yang diperoleh dengan yang di soal? Oh, sama mi. Oke, berarti bisa langsung pakai rumus. Berarti integralnya x kuadrat tambah integralnya 2x tambah 3 per x kuadrat tambah 3x kurang 5 dx itu sama dengan karena ini sudah memenuhi ini f aksen x, ini juga sudah memenuhi fx, berarti bisa langsung pakai rumus ln fx tambah c, berarti ln x kuadrat tambah 3x kurang 5 tambah c. Ingat sekali lagi, baru bisa kerja ini kalau perhatikan fx-nya dibagi, fx-nya membagi turunan. Harus ada turunannya. Kan kalau yang ini dia harus dikalikan dengan turunan, kalau yang ini turunannya membagi fungsi utamanya. Ini fungsi utama, ini turunannya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada aturan integral parsial. Nah, kalau aturan integral parsial ini kayaknya sudah familiar nih waktu SMA. Jadi rumusnya itu adalah integral U dV sama dengan UV kurang integral V du. Nah, apa ciri-cirinya aturan integral parsial? Jadi aturan integral parsial adalah, itu ciri-cirinya adalah dia itu misalnya tuh ada fx, gx, ada dua fungsi yang mau diintegralkan. Yang satu itu kalau diturunkan dia akan habis jadi 0. Sedangkan kalau gx-nya itu dia kalau diturunkan terus tidak akan jadi 0 ki. Jadi dia hanya bisa diintegralkan terus-menerus. Oke, jadi aturan integral parsial tadi itu yang fx-nya itu bisa diturunkan jadi, pokoknya kalau dia diturunkan terus berkali-kali pun, biar 100 kali, yang penting nanti hasilnya dia itu bisa dikasih jadi 0. Sedangkan yang satunya itu tidak bisa diturun, maksudnya kalau diturunkan terus ki tidak akan ketemu 0, itu ciri khasnya integral parsial. Jadi satu bisa diturunkan dan akan menemukan angka 0. Satunya lagi kalau diturunkan itu tidak akan pernah ketemu 0. Contohnya integral x kuadrat sin x dx. Nah, ini itu integral parsial. Kenapa? Ini kalau diturunkan terus nanti pasti akan ketemu 0. Ini kalau diturunkan terus tidak akan pernah ketemu 0. Kenapa? Kalau diturunkan terus kan jadi sin x turunannya cos x. Cos lagi diturunkan jadi sin lagi. Entah itu ada minus plusnya, cuma saya lupa. Terus kalau cos lagi diturunkan jadi sin. Jadi itu yang dibilang kalau diturunkan terus tidak akan pernah 0. Sedangkan kalau yang ini dia kalau diturunkan terus pasti ketemu 0 itu. Nah, terus habis itu tentukan jadi ini kan rumus umumnya sebenarnya toh, cuma kalau saya pribadi tidak terlalu suka rumus yang ini. Saya suka rumusnya yang begini. Jadi saya pisah x kuadrat dengan sin x. Yang x kuadrat ini diturunkan, tugasnya nanti diturunkan terus sampai 0 tadi. Kalau yang ini diintegralkan terus. Jadi ini kalau diturunkan jadi 2x, ini kalau diturunkan jadi 0.
Tapi perhatikan di sini harus ada tandanya, dimulai dari harus selalu perhatikan tanda. Kalau di sini dimulai dengan plus, ini minus, ini plus. Sin X kalau diturunkan itu diintegralkan jadi min cos X. Kalau diintegralkan lagi menjadi min sin X, diintegralkan lagi jadi cos X. Enggak, kenapa? Karena integralnya sin itu min cos, toh, terus integralnya cos, ingat integralnya cos itu sin X, tapi karena ada minusnya di sini, jadi ikut kita tanda minusnya. Nah, integralnya sin kan tadi integralnya sin min cos X, jadi sin min cos X, tapi karena ada memang minusnya, maka minus di sini jadi minus kali minus, makanya di sini jadi cos X. Nah, selanjutnya itu dikali silang begini, ini dikali ini kali ini kali ini hasilnya toh. Jadi hasilnya integral X kuadrat sin X dx itu sama dengan min X kuadrat cos X ditambah 2X sin X. Itu Ji. Ini karena ini 0 kali cos X kan itu sama dengan 0. Berarti ini tambah C. Sampai sini Ji hasilnya. Oke. Min X kuadrat cos X tambah 2X. Oh astaga, sorry, ini ada turunannya 2X, turunannya 2. Sorry, ini turunannya 2X 2 sebelum jadi 0, 2X diturunkan jadi 2, ini jadi 0, ini plus, ini berarti minus, terus berarti yang dikalikan dengan cos X itu ini. Jadi X kuadrat min cos X ini min X kuadrat cos X, terus min 2X kali min sin X plus 2X tambah sin X, terus ini jadi ini dikali ini dikali ini, jadi tambah 2 cos X tambah C. Ini. Oke. Selanjutnya adalah integral fungsi rasional. Nah, definisinya dulu fungsi rasional. Jadi itu dulu. Sebelum ke fungsi rasional kita ke bilangan rasional dulu. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibentuk menjadi A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi artinya bilangan rasional adalah yang bisa dibentuk menjadi pecahan. Yang bagaimana yang jadi lawannya bilangan rasional ada namanya bilangan irasional. Irasional itu yang ini kalau dibikin desimalnya, dia desimalnya akan berulang atau ada polanya, atau memiliki pola. Sedangkan bilangan irasional itu tidak memiliki pola. Contohnya akar 2. Akar 2 itu kan 1,14 bla bla bla, terus 1,4 bla bla bla, sorry. Terus kalau pi itu sama dengan 3,14 bla bla bla. Ini kalau desimalnya dicari angka-angkanya sampai berapa digit pun di belakang itu tidak akan pernah berulang, tidak ada yang berulang. Beda dengan bilangan rasional misalnya sepertiga. Bilangan rasional sepertiga itu kalau didesimalkan itu jadi 0,33333 berulang tuh 3 terus. Pokoknya sampai kesini juga pasti 3. Bisa ditebak apa selanjutnya. Itu maksudnya yang memiliki pola dan berulang. Nah, jadi kesimpulan bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibuatkan pecahan. Berarti begitu juga fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang bisa Kak bentuk jadi pecahan. Ada pecahannya. Nah, ini fungsi rasional. Jadi langsung nih contohnya. Contohnya itu ini kalau saya bentuk integral X plus 1 per X kuadrat kurang 3X tambah 2 dx. Ini tuh integralnya. Nah, sekarang jadi kalau fungsi rasional itu bagaimana caranya supaya kan ada tadi rumus tak tuh yang fx, f aksen x integral per fx itu dx sama dengan ln x tambah c, ln fx tambah c. Ini ada rumus tak tuh? Tapi tidak bisa dipakai ini. Kenapa? Karena ternyata kan fx itu berarti di sini adalah x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, kalau saya cari turunannya f aksen x itu berarti 2x kurang 3. Apakah yang di atas itu adalah turunannya? Bukan ternyata. Makanya kita pakai yang rumus fungsi rasional. Kalau integral fungsi rasional dia itu harus begini. Integral x plus 1 per x kuadrat kurang 3x tambah 2
dx sama dengan, jadi ini dulu harus difaktorkan. Jadi integral A per apa faktor pertamanya ditambah B per faktor kedua. Itu dx. Ini harus dibentuk seperti ini. Nah, terus ini kalau saya faktorkan, jadinya saya dapat x kuadrat kurang 3x tambah 2 itu sama dengan x kurang 1, x kurang 2, toh? Nah, terus habis itu, ini kan x plus 1, ini x kurang 1 per x kurang 2, berarti saya bisa bentuk begini. A per x kurang 1 tambah B per x kurang 2 itu sama dengan x plus 1 per x kuadrat kurang 3x tambah 2. Bisa begini, toh. Jadi untuk dapat nilai A dan B itu caranya saya kali silang begini. Jadi A kali x kurang 2 ditambah B kali x kurang 1 itu harusnya sama dengan x plus 1. Nah, ini saya dapat AX kurang 2A tambah BX kurang B sama dengan x plus 1. Berarti A tambah B itu x kurang 2A kurang B sama dengan x plus 1. Nah, sekarang diperhatikan, koefisiennya x itu kan 1 di sini. Koefisiennya x di sini 1, di sini x 1. Jadi harus kita sama, berarti A tambah B itu sama dengan 1. Berarti kita punya A tambah B sama dengan 1. Terus, di sini saya punya plus 1 yang jadi konstanta. Di sini konstantaku min 2A kurang B, berarti min 2A kurang B itu sama dengan 1 juga. Nah, berarti kalau saya pakai, kira-kira pakai apa? Oke, betul sekali. Saya bicara sendiri. Oke, jadi harusnya ini pakai rumus eliminasi substitusi. Kalau saya pakai rumus eliminasi, ini kan sama min B dengan min B. Saya kurangkan min B kurang B itu kan sama dengan 0. A kurang min 2A sama dengan 1 kurang 1. Tuh, berarti A 3A ini karena min kali min ketemu min jadi plus, jadi 3A sama dengan 0. Berarti A-nya itu sama dengan 0. Salah. A tambah B sama dengan 1, min 2A kurang B sama dengan 1. Iya, betul. Oh, A tambah B, sorry. A tambah B di sini A kurang B, berarti tidak boleh kurang, berarti harusnya jadi plus di sini, toh? Oke, jadi dihapus. Sorry, salah. Nah. Terus B kurang B itu sama dengan 0, berarti A kurang 2A, A tambah min 2A. A tambah min 2A sama dengan 1 tambah 1. A kurang 2A berarti min A sama dengan 2. Berarti A sama dengan min 2. Nah, disubstitusi ke sini yang A-nya. Jadi diperoleh min 2 tambah B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 3. Jadi diperoleh ini nanti itu integral x tambah 1 per x kuadrat kurang 3x tambah 2 dx itu sama dengan integral min 2 per x kurang 1 ya ditambah 3 per x kurang 2. Ini tuh dx. Dx ini sama dengan pakai rumus itu tadi yang integral seper x dx sama dengan ln x. Nah, kita di sini ini x-nya adalah x kurang 1, jadi kita punya min 2, ini min 2 ln x kurang 1 tambah 3 ln-nya x kurang 2 tambah c. Oke, cukup sekian materi integral dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.